Assalamualaikum, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Semoga teman-teman juga dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Kenalin, nama gue Selin. Dan nama gue Dia. Sekarang kita mau ngapain ya? Kita diskusi santuy aja sih, tapi enaknya kita ngomongin apa ya? Kayaknya asik deh kalau misalkan kita tuh ngomongin eh, tentang pengalaman kita nih selama kita menjadi kader IMM. Tapi kayaknya dimulai dari alasan dulu deh. Dulu tuh kenapa ya? Lu tuh alasan lu gitu maksudnya masuk IMM. Waduh, kalau ditanya alasan sih kudu flashback lagi berarti nih. Jadi jujur dulu tuh ya gue iseng-iseng aja sih. Dan apa ya, karena IMM itu kan asing banget ya buat gue gitu. Gue pertama kali denger IMM itu ya waktu di kampus, waktu masih maba tuh. Nah jadi dari gue iseng-iseng, gue penasaran, gue coba daftar, dan akhirnya nyaman deh. Cailah nyaman gak tuh? Terus kalau lu sendiri gimana? Oke, kalau gue itu awalnya tuh waktu peta, gue tuh tergoda banget sama jaket merahnya IMM. Oke, gue jujur banget. Itu gue pengen banget punya itu. Nah, tapi selain itu juga, gue pengen tuh keluar tuh dari zona nyaman gue kan. Karena gue juga gak pengen lah ya jalan di tempat mulu. Makanya gue tuh masuk IMM. Dan menurut gue tuh unik juga sih. Dan kayaknya tuh ada semuanya. Apalagi, apa ya, namanya juga ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Pasti kan image-nya kayak religius banget gitu loh waktu awal-awal gue masuk gitu kan. Nah, terus itu yang kayak menjadi daya tarik gue, oh ini kayak gue cocok nih di MM nih, gue pengen belajar semuanya. Lagi di MM juga paket lengkap gak sih menurut lo? Iya bener banget. Ya kayak yang lu bilang tadi sih, udah paket lengkap banget banget banget. Jadi ya emang pilihan yang tepat sih ya menurut gua kalau kita itu join IMM. Ya emang sih ya Sel, kita itu belum lama nih menjadi kader IMM. Tapi selama ini lu pernah gak sih ngerasain kayak jenuh, ngedown, terus kayak lu males-malesan nih buat ngerjain proker-proker atau kayak kegiatan-kegiatan yang lainnya di IMM gitu Sel? Nah, relate banget sih. Jujur beberapa waktu kemarin tuh gua lagi sering banget ngerasain hal yang kayak lu bilang tadi. Sampai akhirnya gua nggak sengaja diskusi sama salah satu kader IMM Jawa Tengah tuh. Nah, kesimpulannya dari diskusi gua waktu itu, dia bilang, ketika lu mulai mempertanyakan eksistensi dari diri lu sendiri, ataupun mungkin esensi dari apa yang udah lu jalanin, ya itu merupakan indikasi kalau lu lagi nggak nyaman, lu lagi apa ya, itu merupakan bentuk ketidakpercayaan diri lu ketika melakukan sesuatu. Jadi ya itu tadi, lu mulai mempertanyakan hal-hal yang lu bilang tadi itu loh, kayak ngedown dan jenuh lah ya intinya kayak gitu. Terus kayak mempertanyakan apa sih gunanya gue di IMM, terus apa ya, kenapa sekarang IMM itu beda rasanya gitu loh, gue nggak nyaman di IMM dan sebagainya. Nah ketika pertanyaan itu udah mulai muncul nih, lu harusnya senang karena itu adalah pertanda bahwa lu akan menjadi kader yang sesungguhnya. Emang sih ya, gue juga ngerasain hal yang sama gitu akhir-akhir ini. Gue juga lagi ngerasain down, terus gue juga lagi ngerasa kayak giroh ber-IMM gue tuh turun gitu. Mungkin kalau gue pribadi tuh karena ya kita tahu lah ya kegiatan daring ini itu udah berlangsung selama 1 tahun lebih gitu kan. Dimana kegiatan-kegiatan yang harusnya dilakukan secara offline tapi dilakukan jadi online gitu, apa-apa harus dilakuin dari rumah gitu kan, jadi kita nggak bisa ketemu sama teman-teman langsung gitu dan bersosialisasi langsung gitu kan. Nah, mungkin teman-teman yang baru dengar podcast ini dan teman-teman tuh merasa tersentil gitu kan, mungkin bakalan terbesit pertanyaan di dalam hati teman-teman, kayak iya juga ya, kenapa gue ikut IMM gitu, kenapa gue harus berkader, dan kayak gimana sih kader yang sesungguhnya yang dibutuhin sama IMM. Pada saat itu teman-teman menyadari esensi teman-teman ber-IMM tuh apa. Apakah pada awalnya teman-teman hanya ikut-ikutan saja, atau memang teman-teman punya tujuan awal atau esensi yang dari awalnya tuh udah baik gitu. Jadi pada akhirnya
teman-teman itu akan terdorong untuk mencari jati diri teman-teman sendiri, akan terdorong untuk keluar dari zona nyaman teman-teman sendiri, dan yang paling terpenting adalah teman-teman akan mencari pijakan untuk diri teman-teman sendiri. Karena kalau misalkan teman-teman di IMM cuma jadi pengikut, atau di IMM itu cuma ikut-ikutan aja gitu karena temennya masuk IMM, ya teman-teman bakalan rugi banget sih menurut gue, karena teman-teman tuh nggak akan jadi orang yang hebat gitu. Mungkin bakal muncul pertanyaan gitu ya, emang harus ya jadi orang yang hebat? Ya jawabannya harus banget dong. Itulah alasannya kenapa kita itu menjadi kader IMM, agar kita tuh menjadi sosok yang dapat memberikan contoh yang baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan mahasiswa. Kalau misalkan kita nggak punya karakter, ya nggak ada bedanya dong kita sama mahasiswa lainnya gitu. Jadi intinya di sini tuh yang ditekenin adalah kita tuh harus punya karakter sebenarnya. Dan karakter yang dimaksud di sini adalah potensi dan kekurangan yang bisa kita gunain sebagai penanda ya eksistensi diri kita sendiri gitu. Nah, kalau misalkan masih bingung nih karakter yang seperti apa sih yang harus dimiliki gitu kan? Tentu kita semua tahu bahwa setiap dari diri kita sendiri itu adalah seorang pemimpin yang jelas ya untuk diri kita sendiri kan ya. Dan yang kita tahu itu menjadi seorang pemimpin itu artinya harus mampu untuk mengambil keputusan dan mampu memahami resiko dari setiap pilihan yang diambil. Kita harus memahami setiap hal yang kita lakukan dan menganalisis resiko dari setiap tindakan sehingga akan menjadikan kita itu lebih bijak gitu ketika kita dihadapkan pada suatu masalah. Yoi, bener banget. Dan membentuk karakter bisa dimulai dari mengenali potensi dan kekurangan yang ada pada diri kita sendiri. Setelah itu, menjadi kader IMM ya harus siap dengan segala dinamika. Karena ya emang itu aja, polanya kan emang seperti itu gitu. Dari dinamika yang satu menuju dinamika yang lainnya. Pun harus kuat mental. Tapi ya jadi berani aja nggak cukup. Menjadi kader IMM ya harus seseorang yang berwawasan luas. Dan kita tahu sendiri bahwa sekarang itu kan ilmu ada di mana-mana gitu. Nggak hanya terbatas pada ruang. Tinggal kitanya aja nih yang mau mengeksplor sejauh apa. Dan yang perlu diingat bahwasanya ya bertanya itu kan adalah sekecil-kecilnya perlawanan manusia terhadap kebodohan. Jadi kalau nggak mau nanya artinya ya bisa jawab sendiri lah ya. Menarik nih pembahasan kita kali ini, Sel. Mantep. Yo iya, semoga ada yang bisa diambil lah ya. Oke, balik lagi nih. Tadi kan kita sempat sempat ngomongin ya terkait gimana kalau lagi ngedown dan sebagainya gitu. Nah, kalau lu nih, Di, gimana sih cara atau tips lu gitu menghadapi ketika lu lagi di fase itu? Kalau gue pribadi sih ya, gue tuh lebih nyari teman-teman yang sefrekuensi gitu, yang satu pemikiran, yang satu visi, yang satu misi gitu. Dan kalau misalkan gue lagi nggak nyaman atau misalkan gue lagi stres tentang tugas-tugas gue baik di organisasi maupun di luar organisasi nih, gue lebih baik cerita sih apa yang gue rasain ke temen gue itu, biar dikasih kata-kata mutiara gitu kan, biar dikasih penyemangat buat ningkatin giroh gue ber-IMM lagi. Karena berjuang itu kan gak bisa sendiri ya, harus ada temennya. Yang berat itu bukan rindu, tapi istiqomah. Anjay. Waduh, kan main. Ya udah kali ya, mungkin segitu aja ya di ngobrol santuy kita kali ini. Ya semoga adalah yang bisa diambil. Semoga nggak sia-sia nih apa yang udah kita omongin dari tadi.